Ada malih nggih pun. Nirang. Niku rekaman saya, Pak. Oh, nggih. Nggih. Niku rekaman saya, Pak. Bisa dimulai, Pak? Monggo Pak Cito. Oke, monggo. Araman pun, Pak. Siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Malam ini, pada sikon ini, kelompok kami dari Diponegoro 1 dan 3 akan menampilkan lanjutan dari sore tadi yang akan oleh teman kami Pak Abdul Rahman SPD MDD sebagai presenter, kemudian Bapak Sarjita sebagai moderator dan Pak Ibu sebagai host. Selanjutnya KKVI DIY didukung oleh Disdikbud DIY dan oleh Komdik DIY mempersembahkan VCD kelas 6 DIY, pelatihan yang memberikan kesempatan para guru kolaborasi dan berbagi inspirasi. Bapak Ibu yang hebat, malam ini akan ditampilkan presentasi dengan judul Giving Value Education yang akan ditampilkan sebagai presenter Bapak Abdul Rahman dan moderator Bapak Sarjita. Untuk itu kepada beliau berdua sama kepada Pak Sarjita, monggo waktu bisanya saya itu bedanya sebagai kesempatan ini benar komentar hanya matur nuwun untuk Pak Giman. Mungkin yang lain di mode saja Pak ya. Itu mungkin masih belum di mode, jadi bisa masuk. Oh iya. Terima kasih untuk Bapak Giman SPD SSDMT yang telah memberikan waktu pada kami selaku moderator. Yang nanti akan tampil Bapak Abdul Rahman SPDT MPD dari SMK Ahmadiyah Bang Libro dengan mengambil tema Living Values Education. Jadi mungkin ini keperhatian dari Pak Abdul Rahman tentang gejala anak-anak muda sekarang yang mungkin karena pengaruh negatif dari kekerasan dan juga mengambil masalah sosial, jadi akan menimbulkan semacam kepribadian dan mungkin juga menimbulkan nilai kehidupan yang baru. Untuk itu lebih jelas lagi untuk Bapak Abdul Rahman untuk menyampaikan detailnya bagaimana. Nah, monggo untuk para peserta bisa mengikuti dan nanti boleh menanyakan dengan angkat tangan ataupun dengan menuliskan di chatnya. Waktunya Pak Abdul Rahman, kita ambil waktu 30 menit dari sekarang. Angkatan Pak Abdul Rahman, dipersilakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Sarjito yang telah mempercayakan kepada saya untuk pada malam hari ini. Saya gilirannya untuk menyampaikan materi. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saya mengangkat tema tentang Living Values Education. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama masyarakat kita saat ini, anak-anak muda dan orang muda ya, remaja gitu maksud kami, sekarang sudah mulai terkena dampak negatif dari
kekerasan. Sering kita ketahui bahwa di pemberitaan akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan terkait dengan kelitih juga ya Bapak Ibu. Dan juga adanya masalah sosial dan juga kurangnya rasa menghargai pada sesama manusia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan yang dianggap bisa memberi panduan bagi individu untuk menghadapi dampak negatif yang terjadi di masyarakat dirasakan sampai saat ini semakin luntur dan terkubur dalam. Kemudian untuk pendidikan nilai dirasa semakin penting ya untuk menawarkan pengalaman positif dan memberikan pilihan yang dapat memperkuat nilai-nilai kehidupan khususnya bagi anak-anak dan remaja. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan mencoba menyampaikan tentang nilai-nilai kehidupan yang bisa digali ya dalam proses pendidikan di mana Bapak Ibu semua mendampingi anak, memberikan pembelajaran atau mengarahkan anak agar nantinya memahami tentang kebutuhan mereka tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu living values? Ya, living values itu dapat diartikan sebagai nilai-nilai kehidupan. Dan living values juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan nilai-nilai. Tentunya nilai-nilai kehidupan yang baik bagi anak-anak peserta didik kita dan juga remaja-remaja yang ada di lingkungan sekolahan kita. Kenapa saya menyampaikan tentang living values education ini? Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa living values education ini secara khusus ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak. Nah, di dalam Beacon ini kami tujukan kepada anak-anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang menjadi bimbingan kita semuanya di masing-masing lembaga sekolah di mana kita bekerja. Yang kedua adalah menghasilkan sikap yang dapat mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, terutama sikap-sikap yang seharusnya anak-anak itu miliki sebagai dasar mereka nanti setelah lulus dari sekolahan masing-masing, terutama dalam nanti anak-anak tersebut mengarungi kehidupan di selanjutnya. Yang ketiga adalah membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Jadi yang pertama tadi bahwa pembentukan nilai kepada anak, yang kedua bagaimana implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat, yang ketiga adalah bagaimana anak-anak tersebut bisa konsisten menjalankan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, tujuan dari Living Values Education meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran, ya, penyadaran tentang nilai-nilai, sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai, sesuai yang kami kutip dari UNESCO. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Living Values, ya, peran Living Values Education itu berperan penting, yaitu dalam mewujudkan manusia Indonesia yang utuh, di mana Living Value itu percaya bahwa tiap orang dilahirkan dengan nilai dan kualitas yang positif. Dengan menggali dan menemukan cara praktis agar nilai tersebut bisa hidup dalam keseharian tiap individu, maka
kita semua bisa mewujudkan sebuah dunia yang penuh dengan nilai. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, implementasi kegiatan Living Values adalah kegiatan yang sebenarnya dapat diterapkan dimanapun berada. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah. Akan tapi bisa di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Akan tapi, Bapak Ibu yang kami hormati, karena kita selaku pendidik di sekolah, ya, maka setidaknya living value ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa living value ini bukan sebuah konsep yang rigid atau yang kaku, akan tetapi kegiatan living value ini jika diintegrasikan dalam kurikulum atau kegiatan dalam mengajar, kegiatan belajar mengajar, maka saya kira ini akan dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian, living value education adalah sarana untuk mewujudkan dunia yang lebih baik yang dimulai dari diri sendiri dalam menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri setiap manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, apa saja nilai-nilai kehidupan yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kami mencatat ada beberapa hal yang termasuk dalam nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ajarkan dalam dunia pendidikan yang kita geluti selama ini. Yang pertama adalah kejujuran. Kemudian yang kedua ada kesederhanaan. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab. Kemudian keempat kerendahan hati. Kemudian kelima kerjasama. Kemudian kasih sayang, kebebasan, menghormati, kesatuan, toleransi, kebahagiaan, dan penghargaan. Ada 12 living value, nilai-nilai kehidupan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun untuk penjelasan masing-masing dari nilai-nilai kehidupan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Kejujuran berarti tidak ada kontradiksi dalam pikiran, kata, dan tindakan. Kejujuran membuat integritas dalam hidup karena apa yang ada di dalam dan di luar diri adalah cermin jiwa. Menjadi jujur pada diri dalam menghadapi tugas akan mendapatkan kepercayaan diri dan memahami orang lain. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, tentunya Bapak Ibu selalu mengajarkan atau menggali nilai-nilai karakter, ya, sesuai dengan yang diamanatkan dalam kurikulum, bahwa nilai-nilai karakter itu menjadi hal yang harus Bapak Ibu semua gali. Salah satunya adalah kejujuran. Ternyata nilai kejujuran itu termasuk dalam living values education. Bagaimana dalam proses pembelajaran Bapak Ibu yang laksanakan di sekolah, Bapak Ibu dapat membimbing anak-anak atau menggali nilai-nilai kejujuran yang ada di dalam diri anak masing-masing. Karena kita tahu bahwa anak yang satu dengan yang lain tentunya mempunyai perbedaan, baik dari segi riwayat keluarganya ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikannya. Maka Bapak Ibu bisa menggali apakah anak itu mau jujur, mau bercerita dengan kita sebagai pendidik, sehingga di situ kita bisa memberikan pemahaman pada anak-anak akan pentingnya kejujuran. Atau mungkin dalam proses pembelajaran, dalam Bapak Ibu berinteraksi dengan anak-anak, nilai-nilai kejujuran itu menjadi sebuah hal yang harus kita tanamkan pada anak, atau kita gali, ya. Yang benar adalah kita gali. Kita bisa menilai nilai kejujuran dari anak-anak tersebut, apakah memang anak-anak itu ada nilai kejujurannya atau tidak.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kejujuran, anak itu akan kelak menjadi anak-anak yang atau orang-orang yang mempunyai integritas dalam hidupnya. Kemudian nilai yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tentang kesederhanaan. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran di sekolah, semestinya kesederhanaan ini juga selalu diajarkan dan juga Bapak Ibu bisa menggali nilai-nilai kesederhanaan. Bagaimana anak-anak didik kita bisa menghargai hal-hal yang ada di dalam kehidupan di sekolah. Hal-hal yang kecil mungkin yang ada di dalam sekitarnya. Kesederhanaan adalah memberikan kesabaran, persahabatan, dan dorongan. Bagaimana hal-hal yang termasuk di dalam kesederhanaan ini Bapak Ibu bisa gali. Dan Bapak Ibu bisa memahamkan kepada anak-anak didik kita pentingnya kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Terutama kehidupan di sekolah. Dan pada akhirnya nanti ini sebagai modal anak-anak kita kelak ketika memang sudah mengarungi kehidupan yang lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk nilai-nilai kehidupan atau living value yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Bagaimana Bapak Ibu ya bisa melatih anak-anak yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk saling bekerja sama, saling bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Karena dengan kerjasama, saat anak-anak misalnya dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam berdiskusi atau berkelompok, ya, mendiskusikan sebuah topik pembelajaran atau pada saat praktek anak-anak itu harus bekerja sama atau berkolaborasi, maka di situ membutuhkan namanya pengenalan akan nilai-nilai pribadi dari masing-masing anggota. Dan bagaimana anak-anak itu harus bersikap pada saat anak-anak tersebut saling berinteraksi, maka anak-anak itu secara tidak langsung juga akan mengedepankan rasa toleransi. Bagaimana anak-anak yang ada di dalam sekolahan kita itu bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, inilah pentingnya tanggung jawab. Ternyata bisa kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolahan kita. Dan ternyata bahwa Bapak Ibu ketahui semua, yang namanya tanggung jawab ternyata ini juga masuk dalam nilai-nilai karakter yang selama ini Bapak Ibu sudah ajarkan di sekolahan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan yang keempat. Nilai yang keempat adalah kerendahan hati. Seorang yang memiliki kerendahan hati akan berusaha untuk mendengarkan dan menerima orang lain. Ya, mereka akan memiliki rasa empati pada orang lain. Kemudian sebuah perkataan yang diucapkan dengan kerendahan hati memiliki arti 1000 perkataan. Kerendahan hati menjadikan ringan dalam menghadapi tantangan. Bagaimana nilai-nilai ini Bapak Ibu bisa gali dan bisa pahamkan kepada anak-anak, oh ternyata seperti ini nilai yang harus kita ketahui, yaitu nilai kerendahan hati adalah nilai yang keempat. Kemudian nilai yang kelima adalah kerjasama, cooperation. Ya. Jadi untuk kerjasama ini menyediakan tali pengaman yang memungkinkan setiap individu itu untuk melangkah, ya,
tidak sekecil apapun dan untuk langkah-langkah itu secara kolektif dapat mendukung apa yang anak-anak ingin capai, ya. Jadi kerjasama, tanggung jawab, ya, ini juga perlu Bapak Ibu tanamkan sehingga apa yang menjadi tujuan, kalau di sekolah berarti tujuan belajar anak-anak itu bisa tercapai sesuai dengan harapan masing-masing anak. Untuk nilai yang ke-6 adalah kesatuan. Bahwa di dalam kehidupan nanti, ya, itu kesatuan ini sangat dibutuhkan, yaitu untuk mewujudkan keharmonisan, ya, di antara individu, ya, yang satu dengan yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bagaimana bisa membentuk suatu kesatuan, ya, sehingga terjadi adanya persatuan, sehingga akan tercipta kerjasama yang baik antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian dengan unity ini akan meningkatkan antusiasme, ya, dalam menghadapi tantangan dan menciptakan suasana yang menguatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dalam satu kelas, ya, dalam satu sekolah itu kompak, ya, dalam kegiatan proses pembelajaran kompak. Kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan ketika satu kelas kompak, seluruh siswa kompak di masing-masing kelas, kemudian Bapak Ibu guru juga semuanya kompak, maka bukan tidak mungkin apa yang kita harapkan dari sekolahan itu bisa dapat tercapai dengan mudah. Nah, ketika unity atau kesatuan ini bisa tertanam di dalam atau bisa digali dalam kehidupan anak-anak di sekolahan kita, yaitu peserta didik, maka ini akan tertanam sampai mereka nanti akan lulus nanti, ketika anak-anak tersebut akan menghadapi hal-hal yang berat, tantangan yang berat, maka dengan kesatuan, ya, maka apa yang berat itu akan menjadi mudah. Itulah pentingnya kesatuan. Bapak Ibu bisa terapkan ini bukan hanya pada saat proses pembelajaran, mungkin Bapak Ibu juga diantaranya juga ada yang duduk di dalam manajemen sekolah, maka kesatuan ini sangat diperlukan sekali. Sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang kuat, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan sekolah atau visi misi yang diharapkan sekolah itu bisa tercapai dengan mudah. Namun Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa anak-anak itu juga perlu ditanamkan adanya freedom, ya, kebebasan. Kebebasan adalah anugerah berharga yang menjanjikan pengalaman, pembebasan, dan perasaan tanpa batas. Akan tetapi Bapak Ibu, freedom di sini tentunya, atau kebebasan di sini tentunya kebebasan dalam hal terkait dengan, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa memberikan kebebasan anak-anak untuk menggali informasi terkait dengan terkait dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Ada kalanya anak-anak juga di dalam proses pembelajarannya bisa juga tidak dilaksanakan selalu di kelas, tapi sesekali Bapak Ibu bisa mengadakan proses pembelajaran itu di luar sekolah. Nah, pembelajaran di luar sekolah atau outing class, ya. Anak-anak bisa diberi kebebasan untuk eksplorasi terkait dengan materi-materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk nilai yang berikutnya adalah menghormati. Bagaimana nilai menghormati ini bisa tertanam di dalam jiwa anak-anak kita, baik itu pada saat
anak-anak tersebut berinteraksi dengan sesama siswa di sekolah, kemudian berinteraksi kepada guru, dan juga ketika anak-anak tersebut kembali di masyarakat. Nilai-nilai ini, nilai menghormati ini bisa tertanam pada anak-anak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya kita tinggal di daerah Jawa, di mana rasa hormat kepada orang lain ini menjadi salah satu hal yang mungkin sebagai ikon kita seorang orang yang tinggal di Jawa, ya, apalagi di Yogyakarta. Menghormati ya kepada sesama, menghormati kepada orang yang lebih tua, atau ketika kita berada di lingkungan orang lain, maka nilai-nilai atau rasa hormat pada orang lain ini harus kita tanam pada anak-anak. Bagaimana cara kita menggali nilai tersebut? Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan pada anak, karena tidak mudah untuk masuk ke dalam dunianya anak-anak. Satu cerita, saya memiliki anak yang notabene dia sama sekali tidak punya rasa hormat pada Bapak Ibu guru. Salah satu contoh siswa kami, tetapi memang sudah lulus. Setiap gurunya yang tidak disenangi pada saat itu selalu anak tersebut bersikapnya kasar, tidak ada rasa hormat sama sekali. Akan tetapi ketika kita bisa masuk ke dunianya, mencoba kita ada rasa empati, kita gali apa yang terjadi pada anak tersebut. Nyatanya apa yang setelah saya lakukan, anak tersebut setelah ketemu sebenarnya permasalahannya, maka dengan saya, ya, karena pada saat itu saya sendiri yang menangani, alhamdulillah ketika ketemu dengan saya, anak tersebut juga merasa sungkan. Namun tidak dengan orang lain, karena orang lain tidak mau menggali sebenarnya apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, ini pentingnya bagaimana kita menanamkan rasa hormat ini kepada orang lain. Tentunya Bapak Ibu harus menyadarkan. Ya, yang tersulit itu adalah menyadarkan, karena tidak semua orang itu bisa menyadarkan anak-anak didik kita yang notabene penuh dengan berbagai masalah, baik masalah di keluarganya, atau masalah dengan temannya, atau masalah di sekolah sendiri. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan nilai yang selanjutnya, yang ke-9 adalah kebahagiaan. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran di sekolah, nah tentunya Bapak Ibu harus melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun strategi dalam proses pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan, atau pada saat proses pembelajaran praktek, anak itu merasa senang, merasa bahagia. Karena apa? Ketika anak itu bahagia, ya, maka anak tersebut akan memiliki harapan yang lebih baik, ya. Karena hatinya sudah senang terlebih dahulu. Di sana ada rasa cinta kepada kita sebagai seorang pendidik, dan ini merupakan energi yang sangat positif sebagai modal awal anak itu ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, maka itu sebagai modal awal untuk dia mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa membangkitkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan, maka anak tersebut sudah, sebelum kita laksanakan saja, mesti anak-anak tersebut sudah merasa enggan untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita laksanakan. Maka kebahagiaan itu menjadi penting bagi anak-anak. Untuk nilai yang ke-9, yaitu toleransi. Tadi di depan saya sudah menyinggung sedikit terkait dengan toleransi,
ya, bahwa toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Sedangkan kedamaian adalah tujuan. Toleransi adalah metodenya. Jika tidak ada cinta, maka tidak ada toleransi. Bagaimana Bapak Ibu bisa toleransi ini bisa Bapak Ibu gali dan juga ajarkan ya. Bagaimana kita harus bersikap dengan orang lain, bagaimana kita harus menghargai orang lain. Orang lain dalam hal ini ketika di sekolah maksud kami adalah ketika berinteraksi dengan sama temannya, sama pelajar. Bagaimana harus menghargai sama teman kita. Bagaimana kita harus menghargai orang lain yang mungkin notabene adalah guru kita atau orang yang lebih tua. Ya. Maka toleransi ini menjadi lebih penting. Ya. Bapak Ibu bisa gali semua ini. Ya. Tentunya ini juga termasuk dalam nilai-nilai karakter yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Giman ya. Nilai-nilai toleransi ini ternyata penting bagi anak-anak di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu untuk yang ke-11 ya, yaitu penghargaan. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, ada kalanya Bapak Ibu perlu memberikan apresiasi terhadap apa yang telah diperoleh siswa. Baik itu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, ya, bisa yang jadi tolak ukurnya bisa karena memang prestasinya, atau ketika anak-anak tersebut mempunyai kelebihan ya pada saat mengikuti proses pembelajaran. Nilai apapun yang diperoleh anak, tentunya Bapak Ibu perlu memberikan penghargaan. Walaupun penghargaan itu bisa berbentuk ya penghargaan yang mungkin wah gitu, atau bisa dengan pujian ya, karena itu ternyata memberikan pengakuan yang lebih. Anak akan merasa dihargai ya ketika anak itu meraih prestasi yang lebih dari temannya. Atau mungkin ketika Bapak Ibu berada di kelas pada saat proses pembelajaran, bisa saja anak-anak itu setiap melakukan kegiatan ketika ada nilai yang lebih, Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan. Karena itu bisa membangkitkan anak untuk motivasi belajarnya akan lebih baik. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu selalu memberikan penghargaan ya. Tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Jangan sampai bukan atas dasar yang tidak benar ya. Baik Bapak Ibu, untuk yang nilai yang terakhir adalah adanya rasa kasih sayang. Bapak Ibu, seperti kita ketahui di sekolahan Bapak Ibu masing-masing bahwa seperti yang saya tampilkan di gambaran ini, anak-anak yang masuk ke sekolahan ya, berangkat itu selalu melaksanakan senyum, sapa, salam ya Bapak Ibu. Ini salah satunya adalah salaman ya Bapak Ibu. Nah, ini akan ketika seperti ini akan terjadi hubungan yang baik antara manusia, dua manusia maksud saya, yaitu antara siswa dengan gurunya. Ya, tentunya semua di sekolahan Bapak Ibu telah melaksanakan seperti ini. Ternyata ini adalah bagian dari bagaimana kita menanamkan kasih sayang kepada anak, bahwa ketika kita berada di sekolahan kita bisa menghargai atau mengasihi Bapak Ibu guru kita, seperti halnya ketika kita berada di rumah ya, kita bisa menghargai dan mengasihi orang
tua kita di rumah. Akan tetapi perlu Bapak Ibu ketahui ini jangan sampai kebablasan ya. Karena ketika diartikan kebablasan berawal dari seperti ini akhirnya menjadi tidak baik. Akan tetapi kita sebagai guru ini juga harus profesional. Ketika kita lihat seperti yang ada di dalam gambar ini adalah ini selamanya adalah bapak-bapak dengan siswi putri, maka bapak-bapak juga harus profesional kalau seperti ini, memposisikan diri sebagai seorang pendidik, sehingga apa yang kita lakukan adalah sebagai wujud kasih sayang kita kepada anak, dan itu secara hubungan profesional. Kemudian Bapak Ibu, jika living value education ini dapat diimplementasikan dengan baik, niscaya tujuan pendidikan nasional kita ya, yaitu untuk mencetak kader-kader bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, sesuai fitrahnya semula akan tercapai dengan mudah. Sehingga proses memanusiakan manusia itu akan terlaksana dengan baik. Jadi Bapak Ibu, jadi living value ini sebenarnya bagaimana dalam proses pembelajaran di sekolah kita mampu menerapkan atau menggali, jadi menyadarkan dulu akan pentingnya nilai-nilai kehidupan, kemudian Bapak Ibu bisa mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan tersebut di sekolah, sehingga akan terjadi sebuah pembiasaan pada anak. Kemudian setelah anak-anak itu keluar dari sekolah, ketika memang anak-anak tersebut masih berstatus pelajar, di rumah pun bisa terimplementasi seperti itu. Apa yang diajarkan di sekolah tentang nilai-nilai tersebut akan dilaksanakan oleh anak di lingkungan tempat tinggalnya, di keluarganya, di keluarga kecilnya, lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian ketika berinteraksi dengan orang lain, nilai-nilai tersebut akan selalu tertanam pada anak, sehingga ini menjadi sebuah wujud karakter ya, nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga ketika anak-anak tersebut sampai lulus pun, maka ini menjadi modal anak-anak kita untuk melangkah sampai ke jenjang kesuksesan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak hal yang perlu ditambahkan dalam materi yang saya sampaikan ini, karena terus terang ini masih kulit luarnya saja, karena belum sampai ke kegiatan-kegiatan yang implementatif ketika berada di sekolahan yang dilaksanakan di sekolah. Akan tetapi sebenarnya ketika kita lihat yang Vikon sebelumnya yang siang tadi tentang penguatan pendidikan karakter, sebenarnya hampir semua nilai-nilai yang ada dalam living value education ini ternyata ini semua masuk ke dalam nilai-nilai karakter yang selama ini Bapak Ibu programkan, kemudian Bapak Ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran masing-masing di sekolah. Demikian Bapak Ibu, banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo ketika ada hal yang kurang jelas ya, saya nanti akan berusaha ketika ada pertanyaan untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Demikian Pak Diman ya, waktu kami kembalikan. Semoga. Terima kasih Pak Abdurrahman atas waktunya. Jadi kalau kita telah dari kelompok ini ternyata membawa cerita tentang masing-masing karakter untuk pembinaan generasi muda kita. Ya. Untuk itu semoga kegiatan ini mungkin barangkali para Bapak Ibu yang mungkin perlu pertanyaan atau perlu hal-hal yang belum jelas,
monggo bisa mengajukan pertanyaan untuk kita lanjut kembali nanti mungkin belum bisa dijawab, bisa langsung jawab dengan Pak Abdul Rahman tentang hal-hal yang berkaitan dengan siswa yang ada di sekolah kita. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa via chat atau mungkin bisa dengan angkat. Oke, ini ada dari Bu Murdila ini. Ini menanyakan tentang kehormatan khususnya tentang didik. Ini monggo Pak Abdul Rahman bisa dijawab mengenai kehormatan khususnya di pada peserta didik. Betul Pak? Baik, Bapak Ibu, terkait dengan penghormatan ya, tentang nilai menghormati tadi ya Bapak. Iya. Baik, Bapak Ibu. Kehormatan. Nilai menghormati yang kami maksud di sini adalah bagaimana rasa kita punya rasa apa ya dengan sesama kita ya, kemudian dengan orang yang lebih sepuh ya, lebih tua dari kita, itu ada rasa hormat ya. Nah, bagaimana cara membangkitkan nilai itu, Bapak Ibu? Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sekali. Sekarang kalau di persentase mungkin hampir ya, kalau pengalaman kami itu hampir satu sekolahan itu ya sekitar mungkin bisa separuh dari anak sekolah itu yang memiliki rasa hormat kepada bapak ibu gurunya itu sangat separuhnya sendiri. Ini salah satunya terjadi di sekolah kami yang mungkin juga backgroundnya juga berbeda dengan anak-anak di bapak ibu sekalian, di mana ketika terjadi seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan, ketika menemui kasus seperti ini, Bapak Ibu bisa menggali ya, kenapa terjadi seperti itu, bisa face to face ya Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah pada saat saya ngobrol pada anak, ketika ingin menggali permasalahan pada anak itu, saya tidak memposisikan sebagai guru. Ya, karena terkadang ketika anak-anak itu kita dekati dan kita sebagai memposisikan sebagai guru, itu anak-anak sudah sungkan dulu. Nah, pada saat itu saya pernah menangani satu kasus yang seperti itu. Anak tersebut saya panggil. Artinya di situ hanya 4 mata. Kemudian pada saat itu saya gali ya, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kalau dengan orang lain kok tidak ada rasa hormat sama sekali? Ternyata ketika kita dekati seperti itu, maka apa yang terjadi pada anak itu akan keluar semua. Dari keluarganya, kemudian interaksi dengan dunia luarnya, kemudian bahkan dengan guru-guru yang ternyata sama anak itu dianggap tidak, istilahnya tidak, anak itu tidak senang pada guru-guru tersebut pun sampai disampaikan. Ternyata memang kita juga harus menjaga sikap kepada anak, bagaimana anak itu juga ternyata bisa memiliki rasa hormat pada kita. Karena semata-mata bukan karena masalahnya bukan di anak itu saja, ternyata kadang ketika kita bersikap pada anak-anak itu juga anak-anak tersebut tidak bisa menerima dengan sikap kita. Ya. Dengan seperti itu, ketika kita sudah bisa menggali tersebut, kemudian terjadi pola penyadaran di situ. Kita sadarkan pelan-pelan anak tersebut, maka suatu saat ya, ketika anak itu merasa, oh beliau itu, misalnya saya, oh Pak itu ternyata baik ya, Pak itu ternyata respect dengan saya. Dari situ anak itu mulai sadar ya. Kemudian ketika akan bertemu kita, anak tersebut akan sungkan. Dan sebagaimana ketika kita
sudah dekat dengan anak tersebut, ketika kita istilahnya itu ngandani gitu, ketika kita memberitahu pada anak tersebut dengan kita manut, walaupun Bapak Ibu yang terjadi ketika dengan saya itu manut, belum tentu dengan orang lain itu karena tidak semua Bapak Ibu guru itu bisa berbuat seperti itu. Tidak semua mau menggali informasi itu pada anak tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, saya pernah gagal juga ya. Jadi ada 2 anak yang masing-masing mempunyai karakter yang sama ya dengan yang saya sampaikan di awal tadi, tapi di akhir kelas 3 anak tersebut berubah drastis. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang seperti itu ternyata butuh juga dikawal. Jadi Bapak Ibu, ketika terjadi seperti itu, maka satu sekolahan ya menurut saya, satu sekolahan itu harus satu visi bahwa memang Bapak Ibu terkadang harus care juga pada anak-anak. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut. Mungkin ada lagi? Monggo yang ingin bertanya hari ini, karena kita akan selalu berhubungan dengan namanya anak didik kita yang di sekolah, terutama anak-anak yang sudah menuju dewasa itu. Ada yang dapat dan garuk-garuk doang gitu. Jadi mungkin pengalaman dari Pak Abdurrahman ini bisa disaringkan atau nanti bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang mungkin mempunyai bobot yang sama atau mempunyai siswa yang banyak. Karena biasanya kalau siswa banyak itu sering banyak masalah ya. Lain dengan siswa itu gampang mengaturnya. Nah, terus Bapak Ibu monggo ada yang mau tanyakan lagi, mumpung masih ada waktu. Itu ada pertanyaan lagi itu Kak Vito. Monggo. Itu dicek ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurjilah. Monggo. Tadi sudah dijawab Pak, tadi dari Musa dijawab. Oh ya. Sudah tentang cara menghormat pada guru dan karyawan begitu. Nah ini kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya nih Pak Abdurrahman ini. Moderator menambahkan sedikit barangkali. Dengan pembinaan, misalnya pembinaan keras itu gimana Pak? Kira-kira bisa tidak dilaksanakan? Ketika ada anak yang betul-betul kalau tadi siang di SMK 2 dengan rekod pelanggaran, ini kalau dengan yang keras itu kira-kira bisa tidak Pak? Demikian Pak. Monggo Pak. Baik Pak, saya akan mencoba ini dari apa yang telah saya jalani, baik ketika saya juga pernah juga dulu di sekolah negeri, ya kurang lebih 6,5 tahun lah cukup lah untuk memahami karakter anak-anak di sekolah negeri dulu di Sleman ya, di SMK Negeri 1 Segan dulu, kurang lebih 6,5 tahun. Kemudian pernah juga saya di sekolah yang baru peralihan dari SMA ke SMK dulu di Gamping, saya juga pernah, dan luar biasa sekali tantangannya. Dan terakhir sekarang di sekolah yang saat ini saya ngajar di sana, itu cukup memberikan banyak pengalaman ya. Ini kalau menurut saya, tegas dan tidaknya peraturan yang kita laksanakan di sekolah ini, yang dibutuhkan adalah bahwa siswa itu sadar dengan apa yang akan kita lakoni ya, akan kita laksanakan ketika anak tersebut menempuh pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Menurut saya aturan tegas boleh, akan tetapi itu adalah sebuah kesepakatan yang anak-anak tersebut itu menyadari bahwa ketika terjadi pelanggaran dengan aturan yang diterapkan di sekolah, maka anak itu sudah paham dengan sendirinya atau sudah sadar dengan sendirinya.
Dan itu Bapak Ibu perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh peserta. Dan aturan yang diterapkan di sekolah ini tersebut Bapak Ibu, itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa secara tidak langsung ketika kita membuat aturan di sekolah, maka aturan tersebut juga sedikit banyak ada yang berkaitan dengan aturan yang diterapkan di Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau di sekolah swasta, ketika kita membuat aturan, misalnya terkait dengan keterlambatan, maka ketika kita membuat aturan keterlambatan harus misalnya jam 6:30 harus sampai sekolah, maka Bapak Ibu menurut yang saya alami, maka di Bapak Ibu guru juga harus konsekuen. Karena trennya sekarang itu anak-anak itu adalah memotret apa yang terjadi di depan kita. Ketika aturan diterapkan misalnya 6:30 atau jam 7, kok ada Bapak Ibu yang datangnya lebih jam 7 dan tidak ada, dan anak itu tidak paham, itu juga akan menimbulkan gejolak. Terutama di sekolah-sekolah yang dulu sempat saya mengajar di sana, tapi bukan yang sekarang ini ya, yang sekarang ini. Nanti yang dulu-dulu enggak, saya dimarahi yang punya. Jadi seperti itu. Jadi perlu pemahaman antara pihak sekolah dengan siswa, aturannya demikian, konsekuensinya demikian, dan juga itu diketahui oleh orang tua. Sepanjang yang saya ketahui bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan aturan yang ketat ternyata juga hasilnya juga baik ya. Akan tetapi yang perlu diketahui menurut saya adalah yaitu anak-anak juga harus sadar dengan ketertiban tersebut, dan juga Bapak Ibu sendiri juga harus paham dengan itu ya, sehingga di masing-masing warga sekolah itu sudah paham dengan posisinya. Saya posisi guru harus seperti apa, sebagai siswa harus seperti apa, sehingga ketika ada terjadi pelanggaran kok ternyata itu sudah melebihi sesuai ketentuan yang diterapkan di sekolah, ya kita tinggal menyadarkan saja. Dan kalau siswa yang sudah sadar ketika ketemu seperti itu, mesti bukan sekolah itu mengeluarkan, kalau itu harus keluar ya, maka orang tua ataupun anak tersebut sudah pasti langsung akan mengundurkan diri. Tapi kalau belum sadar mesti pakai tarik ulur. Itu Pak Jito ya, yang bisa saya jawab. Semoga tidak puas. Ya ini Pak, ini dari Bu Mutila ini. Ini benar. Nah, memang kita sebagai orang tua harus memiliki power untuk bisa dihormati. Ada guru yang sering diejek peserta didik, gimana mengatasi demikian Pak. Pengalaman sekolah kami, baik peserta didik maupun guru yang terlambat tetap tidak bisa masuk bank. Hal ini menjadi pro dan kontra yang awal. Ada enggak dari Bu Murtila pertanyaannya? Pak. Ya baik. Yang pertama, ada guru yang sering diejek peserta didik. Nah, baik Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tentunya ketika mengajar itu juga harus memiliki, menurut saya harus memiliki kewibawaan di depan anak-anak. Terkadang yang terjadi di tempat kami, ya, guru yang sering diejek itu memang ketika berhadapan dengan siswa itu satu, tidak menunjukkan bahwa halo? Gimana Pak? Kok macet ya? Macet Pak? Oke. Dengar nggak? Halo? Oh. Halo Pak? Pak Cito? Bisa? Halo Pak Cito? Sudah, bagus Pak. Ya. Kedengaran nggak Pak? Bagus ya. Langsung Pak. Oh ya. Ya, bagus. Ya.
Baik, kalau di Pak, tempat suaranya Pak. ya, Bisa langsung terus. oke, Lanjut. oke, oke. Lanjut. Jadi kalau yang terjadi di tempat kami, jadi guru-guru yang sering diejek itu karena apa ya, performanya ya di hadapan anak itu satu memang kurang meyakinkan dan guru tersebut menurut saya kurang berwibawa. Jadi kalau terjadi seperti ini maka kita harus jeli untuk mencari permasalahannya di mana gitu. Apakah memang gurunya sendiri ya, ataukah memang anaknya ya. Jadi harus proporsional kalau menurut saya. Ketika memang terjadi seperti ini, ketika memang itu berasal dari gurunya, maka kita juga harus membina gurunya. Karena memang ada beberapa guru yang secara kualitas mengajarnya bukan kualitas di keilmuannya secara individu, tapi mengajarnya mungkin di depan anak itu memang kurang respect ya. Sehingga ini menjadi satu bahan yang akan dijadikan anak, karena anak sudah nggak respect. Kalau anak itu sudah nggak respect, mau diajar dengan metode seperti apapun ya sudah, mestinya nggak akan berhasil. Mau mengkondisikan kelas juga tidak akan terjadi karena memang anaknya sudah nggak respect. Tapi beberapa guru juga yang ketika memang dia menunjukkan istilahnya performanya di hadapan anak itu baik, anak itu akan ketika dalam proses pembelajaran itu akan sungkan sendiri, mesti akan mendengarkan. Sehingga ketika seperti itu sudah modal awal bahwa gurunya akan bebas untuk menggunakan metode apapun, saya kira bisa masuk. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, kalau guru baik peserta maupun guru yang terlambat tetap tidak bisa masuk gerbang. Baik, Bapak Ibu. Aturan di kami juga ketat, Bapak Ibu. Cuman kelemahan di kami itu adalah karena pemberlakuan jam di guru itu pemberlakuan jam kerja itu tidak tidak full dari pagi sampai sore karena jadwalnya juga tidak sama. Artinya ada yang masuknya siang ya. Maka hal-hal yang seperti itu yang terkadang juga menyebabkan, kalau di sekolahan kami, yang menyebabkan permasalahan, karena pada saat itu anak akan protes, itu gurunya masuknya siang kok nggak diapa-apakan, anak-anak seperti itu. Maka pada saat seperti itu kita juga harus memberikan pemahaman, karena tidak semua yang terjadi di sekolah terkait dengan Bapak Ibu anak-anak juga tahu ya, banyak yang tidak tahu. Taunya bahwa semua guru itu masuk pagi semua ya. Oke. Saya kira itu, nggih. Jadi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ke rekan-rekan peserta yang berbahagia pada malam hari ini. Ini menarik sekali sehingga waktunya juga sudah berandang ini. Mungkin di terakhir Pak Abdul Rahman, semuanya apa kesimpulannya nanti biar nanti bisa diterima dengan mudah oleh rekan-rekan. Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa nilai-nilai tentang kehidupan ya yang perlu kita gali dalam anak-anak, kemudian kita praktekkan ya, kita implementasikan, kemudian bagaimana kita bisa nilai-nilai tersebut bisa diimplementasikan, bisa menjadi pembudayaan ya, pembiasaan ya, baik yang akan dilaksanakan di sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, kemudian atau di lingkungan di mana anak itu tempat tinggal. Maka Bapak Ibu harus menanamkan nilai-nilai tersebut ya. Kalau sekarang ya Bapak Ibu bisa itu dengan penguatan pendidikan karakter seperti yang disampaikan di Pak Giman tadi pada saat tadi siang. Ya, ini ternyata
itu juga sudah masuk ke dalam nilai-nilai nilai-nilai kehidupan ya yang bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, saya kira kita hanya perlu konsisten untuk melaksanakan hal tersebut ya, karena memang itu membutuhkan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pokoknya yang kaitannya dengan karakter itu membutuhkan pengawalan ya, dan juga peran dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Karena interaksi yang terjadi di sekolah itu melibatkan semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah beserta dengan seluruh warga yang ada di sekolah. Saya kira itu Pak Cito ya. Mohon maaf ya kalau banyak salahnya atau memang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Pak Cito. Semoga Pak Cito. Terima kasih Pak Abdurrahman atas presentasinya pada malam hari ini, yang intinya bahwa ternyata nilai-nilai itu harus dikawal oleh semua penghuni sekolah begitu ya. Jadi tidak kedua arah, baik antara guru maupun siswa, sama-sama harus saling menjaga aturan yang telah ditentukan gitu. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada malam hari ini kami mengakhiri, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Dan seandainya nanti banyak hal yang perlu ditanyakan kembali, silakan hubungan langsung dengan Pak Abdurrahman. Saya yakin banyak hal yang bisa dibicarakan dengan beliau, dan mudah-mudahan akan membawa faedah yang sangat banyak. Demikian Pak Giman, saya kembalikan untuk selanjutnya. Monggo Pak Giman. Ya, terima kasih Bapak yang telah berkenan menjadi moderator pada pertemuan keilmuan pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Abdurrahman yang telah berkenan berbagi ilmunya dalam presentasi malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi kepada kita guru Indonesia, guru yang hebat, banyak manfaat untuk pengembangan kecerdasan kita dan untuk membimbing, mendidik anak-anak kita. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung ikut dalam kegiatan malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bisa bertambah ilmunya, ada manfaatnya, dan yang lebih penting mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah sebagai pengabdi ilmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya juga mohon maaf dan teman-teman juga mohon maaf apabila kami dalam kelompok ini dalam menyampaikan kegiatan malam ini banyak kekurangan. Saya sebagai host dan mewakili teman-teman kelompok kami mohon maaf. Untuk itu waktu sudah selesai dan saya rasa sudah cukup. Kami mohon maaf untuk menutup mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Abdurrahman, rekamannya bisa Pak ya? Sedap. Hilangan ini. Kalau saya ngajaran mati deh sama saya. Ngajaran langsung mati selesai kita. Ya ini kalau saya di rumah dan betul-betul nggak bisa optimal ini di jaringannya ini. Terus untuk besok Pak, mungkin kita bisa nyusun bersama Pak tugasnya. Mohon dibantu, kami belum jelas semuanya, nanti saling membantu mana yang bisa, yang jelas saya sama paling dan nggak tahu sendiri saya Pak. Itu di tugas juga banyak. Saya belum buat, satu pun belum buat saya itu.
Ya nanti anu bareng-bareng Pak. Iya Pak, nanti coba kita atur waktunya nanti biar lebih enak untuk Oke. berlapan Pak.